Jalan nggak press ininya? Nggak jalan ya? Tidak, Ibu. Hmm. Oke, kalau ini jalan ya. Oke, jalan ya. Oke, di topik terkait metode dual dan primal, yang perlu diingat adalah kita akan selalu berhubungan dengan ini, bentuk pemrograman linier yang mana ini bisa memaksimumkan atau meminimumkan ya suatu fungsi objektif. Ini adalah kendalanya. Dengan matriks A, isinya adalah koefisien dari setiap variabel yang mau dioptimumkan, dan X adalah vektornya, dan B adalah nilai yang paling kanannya. Nah, masalah dual dan primal ini yang perlu diperhatikan, yang namanya primal ataupun dual ini adalah nama yang saling apa ya, dia itu bisa tidak mutlak di satu bentuk fungsi objektif yang memaksimumkan. Jadi dia bisa bolak-balik. Misalkan di awal permasalahan diberikan adalah maksimum, maka itu adalah bentuk primalnya. Tapi kalau di awal permasalahan yang diberikan adalah minimum, maka itu adalah bentuk primal di awalnya gitu. Nah, metode dual ini adalah metode optimasi untuk merubah mencari nilai optimum dari fungsi pemrograman yang primal ya. Jadi tergantung primal ini yang diberikan di awal. Jadi bisa maksimum, bisa minimum juga. Makanya di sini saya buat tanda panahnya bolak-balik gini ya. Jadi bisa primal ke dual, bisa dual ke primal. Nah, yang perlu diperhatikan juga setiap permasalahan kalau dia mau memaksimumkan harus dipasangkan dengan kendala yang bersifat kecil sama. Jadi ini harus semuanya harus seperti ini. Gitu. Nah, dan kalau yang diminta adalah meminimumkan, maka fungsi kendalanya harus semuanya besar sama. Gitu. Ya. Jadi ini harus disesuaikan. Nah, solusinya adalah kita tujuannya mau mencari solusi ini sama dengan menggunakan metode simplex. Cuman permasalahannya adalah kita merubah di sini. Merubah bentuk pemrograman di awal yang tadinya memaksimumkan, digunakan metode dualitas dengan cara merubahnya menjadi minimum, dan diperhatikan nilai kanan ini merupakan bentuk transpos dari fungsi objektif. Ya. Jadi kalau dari nilai kanan yang primal ini akan berubah menjadi fungsi objektifnya. Nilai koefisien A-nya tetap dan yang berubah adalah koefisien di fungsi objektif itu berubah alias ditransposkan menjadi nilai yang paling kanan. Lalu tandanya berubah, ya. Nilai yang dicari itu tetap sama. Kalau nilai yang mau dicarinya adalah X1, berarti nanti di proses dualnya ya outputnya adalah X juga. Ya, seperti itu. Nah, contoh di sini permasalahan aslinya adalah saya mau memaksimumkan Z fungsi objektif 60X1 sampai 20X3 dengan 3 kendala ini. Dan perhatikan ya, kalau mau memaksimumkan, maka normalnya kendalanya adalah semuanya harus kecil sama. Gitu. Nah, bentuk yang seperti ini, kalau diselesaikan dengan metode dual, maka bentuk awal itu disebut dengan primalnya. Gitu. Nah, kalau masalah ini kita mau selesaikan dengan metode dual, maka kita harus merubah bentuk maksimum ini menjadi meminimumkan, ya. Yang diperhatikan di sini adalah nilai dari fungsi objektif itu berubah atau ditransposkan menjadi nilai yang paling kanan. Gitu, jadi 60, 30, 20 itu berubah ke kanan, dan nilai yang paling kanan di primal itu berubah menjadi fungsi objektifnya, koefisien fungsi objektif, dan masing-masing koefisien matriks di A itu berubah menjadi ditransposkan ke dalam nilai entry matriks A-nya. Seperti itu. Nah, contoh yang tadi, ya ini pernah saya selesaikan waktu di slide ya, di pertemuan awal simplex biasa, bisa dibuka lagi, ini nilainya sudah ada.
Nah, jika diselesaikan dengan dual, harusnya nilainya sama, gitu ya. Nah, jadi dual itu adalah merubah yang minimumnya, gitu. Jadi kita menyelesaikan yang ini lagi, bukan bentuk yang asli, tapi bentuk dualnya yang seperti ini. Nah, bentuk yang seperti ini dia sudah meminimumkan dan seluruh tandanya sudah berpasangan yang besar sama semua, seperti ini ya. Nah, artinya bisa kita selesaikan. Caranya seperti apa? Ya kalau simplex kalau dia besar sama kan artinya kita rubah menjadi simplex dua fasa ya. Tetap ini dirubah menjadi maksimum, kalikan dengan negatif 1, di kendalanya dikalikan dengan minus 1 agar menjadi kecil sama ya. Nah, terus kalau berpikir kan sama aja ya Bu ya, dibalikan di awal. Cuman yang berbedanya adalah nilai masing-masing koefisiennya ditranspos gitu. Nah, kalau kita sudah rubah, maka saya bisa susun inisial tabel matriksnya seperti ini, maka bisa kita kerjakan menjadi simplex dua fasa, karena ada negatif maka ini menjadi fasa pertama, diselesaikan terus ya. Jadi bisa jadi terjadi yang awalnya sudah berubah, habis itu berubah kembali, iterasinya itu bisa. Sampai seluruh baris terakhirnya seperti biasa, itu tidak ada yang negatif alias dia sudah optimum. Seperti itu ya, jadi ada fase 1, ada fase 2 terjadi di sini gitu ya. Kalian bisa coba nanti sendiri perhitungannya seperti apa. Nah, hasil akhirnya ini diperoleh karena yang dicari menggunakan dual ya, jadi optimumnya yang mau dicari adalah nilai Y1-nya gitu ya. Nah, hasilnya tetap sama. Y1 di sini diperoleh nilainya adalah 0, 10, 10. Karena ini yang diminta nilai minimum fungsi objektifnya, maka di sini nilainya adalah 280. Gitu ya, sama. Kalau masih ingat, coba kita lihat yang di bagian ini pernah saya bahas nih di pertemuan keempat ya. Bentar ya, saya mau tunjukkan kalau ternyata hasilnya itu sama. Keempat saya ada ya. Sebentar. Ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya, ini ya. Ini contoh soal aslinya yang kita selesaikan dengan simplex biasa ya, karena permintaannya memaksimumkan, makanya nilai maksimumnya adalah 280 dengan X1-nya 2, X2-nya 0, X3-nya 8. Kelihatan kan ya yang ini? Kelihatan Ibu. Nah, di dual yang kerjakan kita di dual tadi, seperti ini, nilai yang keluar adalah Y1-nya. Sama ya, 0. Cara bacanya sama, Y2 nilainya 10, Y3 nilainya 10. Tapi kan permintaannya adalah, permintaan asli soal adalah X1, X2, dan X3 ya. Jadi yang cara membacanya adalah yang ini, nilai X1-nya adalah nilai yang paling akhir. Ini gambar.
kenapa keluar itu. Ya, yang bagian P ini, variabel tambahannya, ini adalah X1-nya, ini adalah X2-nya, ya ini 0, berarti ini nah, sedangkan ini adalah X3-nya, nilainya 8, ya. Dengan nilai maksimum, ini kan tadi kan kita merubahnya menjadi maksimum min W, ya. Karena min dikali min, ya tetap hasilnya tetap di 280. Seperti itu. Nah, jadi variabel tambahannya, ini karena saya menambahkannya di PQR, harusnya kalau mau disamakan, ya ini jadi X1, X2, X3. Jadi yang di bawah ini nih, adalah nilai asli optimumnya. Ya, ini persis sama dengan yang di awal. Jadi hanya perubahan metode aja ya, outputnya sama, 208, 280. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama gitu ya, misalkan dibalikan bentuk soal aslinya atau primalnya adalah minimum, ya perhatikan ini harus besar sama semua, maka dengan metode dual, ya kita rubah bentuknya menjadi memaksimumkan. Koefisien paling kanan berubah menjadi koefisien fungsi objektif, dan nilai koefisien fungsi objektif berubah menjadi koefisien paling kanan. Habis itu nilai setiap matriks A ditransposkan. Seperti itu. Nah, ini contoh lagi yang biar lebih kebayang kalau saya pakai 2, primalnya 2, minimum, semuanya besar sama, kita rubah menjadi metode dual, ya, koefisien masing-masing fungsi objektif menjadi paling kanan, kebalikannya juga ya, yang paling kanan dari B menjadi koefisien fungsi objektif, lalu isi dari matriksnya ditransposkan. Nah, ini yang harus diselesaikan Y1, Y2-nya. Tapi tetap tujuannya adalah mencari X1 dan X2. Jadi kalau ini diselesaikan seperti ini, kalau mau lebih sinkron, jadi penambahan variabel slack-nya bisa diganti dengan X1, X2. Nah, nilai yang keluar, nilai optimum yang keluar itu tetap sama di paling bawah, 200 berapa ini? 7380 per 29. Tapi cara membaca nilai X1, X2-nya, karena yang dicari adalah itu, nilai yang paling bawah ini. Tidak harus menjadi 1010 karena patokan utama yang berubah 10 itu adalah Y1, Y2-nya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Izin bertanya, Bu. Uh, Itu kan berarti kalau dia mau diubah berapapun berarti nilai maksimum sama minimumnya itu sama saja ya, Bu ya? iya sama, iya betul. Bukan dalam bentuk nilainya ya, tapi ini kalau misalkan permintaan awalnya minimum, kita mengerjakan dualnya dengan cara membuatnya maksimum, tapi secara nilai dia sama gitu. Paham ya? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, saya lanjut ya. Itu kalau kondisi bentuk pemrogramannya istilahnya normal, maksudnya itu pasangan fungsi objektif ketika diminta meminimumkan, maka kendala semuanya harus lebih besar, sedangkan kalau dia maksimum ya pasangan untuk kendalanya semuanya harus kecil sama. Nah, pertanyaannya kalau dia campuran gimana? Gitu ya. Misalkan contohnya seperti ini. Kendalanya tercampur nih, ada yang sama dengan, ada yang besar sama, ada yang kecil sama gitu. Nah, tetap kalau maksimum ini ya dirubah kalau mau tetap mempertahankan maksimum ya artinya kendala ini harus dirubah semuanya menjadi kecil sama seperti yang di kanan ini. Ini harus terpenuhi semua. Kalau ini sudah terpenuhi baru diproses dengan menggunakan metode dualnya. Gitu, ya. Nah, contohnya di sini kalau dia tanda kendalanya besar sama, untuk merubah menjadi kecil sama ya kalikan dengan -1. Nah, kalau dia sama dengan ini kita bagi 2. Jadi harus menambahkan kendalanya yang kecil sama dan yang lebih besar sama, gitu. Nah, di sini karena ada X2 nilainya yang tidak positif, sedangkan yang dalam metode simplex ini ataupun dual ini harus bernilai positif. Nah, ini harus kita rubah nih di bagian sini.
X2 yang nilainya sembarangan di sini bisa terjadi masuknya negatif itu harus dibagi menjadi bentuknya seperti ini. Jadi kita buat variabel tambahan baru yang mana masing-masingnya harus positif dengan pengurangannya juga harus positif. Ya, jadi setiap nilai X2 itu diganti menjadi bentuknya seperti ini. Dalam hal ini adalah dia menotasikan garis 1 dan garis 2-nya seperti ini. Ini dirubah sampai baru terpenuhi semua pertidaksamaannya dengan fungsi objektifnya. Kalau sudah seperti ini baru bisa diselesaikan dengan metode dualnya gitu. Ya. Nah, contoh lagi, kalau misalkan dia minimum, ini sama aja ya. Kalau minimum pasangannya ini harus besar sama semua, kalau ada yang melanggar yaitu harus dirubah gitu. Nah, dirubahnya persis sama seperti tadi. Kalau mau dipertahankan minimumnya, ya berarti saya merubah yang menjadi sama dengan tadi, ya sama dengan ini dirubah menjadi ditambahkan constraint-nya yang kecil sama dan yang besar sama, ya. Seperti pada step yang kedua ini. Terus yang kecil sama kalau mau dirubah menjadi besar sama, ya artinya dikalikan dengan negatifnya, gitu. Kalau semuanya sudah memenuhi positif, nah ini kebetulan Y1-nya yang nilainya sembarang. Ya artinya bisa dipenuhi oleh negatif. Makanya di sini diganti menjadi step 3 ini, yaitu dia merubah variabel Y1-nya gitu ya, menjadi pengurangan 2 buah variabel yang nilainya harus positif. Seperti ini. Nah, kalau dia sudah seperti ini, ya lakukan prosedurnya seperti tadi. Jadi ibaratnya ini adalah primalnya. Jadi dualnya ya dirubah menjadi maksimum, lalu ditranspos kayak tadi. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami bagian ini? Jadi pada intinya hasil optimumnya adalah harusnya nilainya sama ya. Kalau misalkan kita lakukan dengan cara yang biasa saja. Jadi metode dual primal ini mengkonversi suatu metode bentuk pemrograman asli dirubah menjadi bentuk transposnya. Bisa ya? Nah, materinya nggak terlalu banyak untuk metode dual primal ini, cuman memang latihannya harus banyak di sini. Nah, jadi ini saya udah kasih ada 4 latihan. 1, 2, 3, 4 yang di slide bisa diselesaikan secara mandiri ya. 4 latihannya dikerjakan secara berkelompok. Boleh kelompoknya yang kemarin atau bagaimana, maksimal ber-8. Minggu depan kita bahas ya, tapi dipresentasikan. Sebelum saya masuk metode baru. Ada pertanyaan? Bisa bagian latihan ini? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Kalau bisa materinya hanya sampai di sini ya, karena memang tidak terlalu efektif kalau kita belajarnya online ya. Jadi ini materinya saya berikan dan sudah saya upload di e-learning. Silakan nanti kalau memang ada yang mau didiskusikan minggu depan sekaligus bahas soal latihan yang di sini ya. Jadi kita bahas dulu caranya presentasi dari masing-masing kelompok, nanti dibuat PPT aja, selesaikan 4 masalah ini, nanti saya tunjuk secara acak untuk dipresentasikan penyelesaiannya gimana. Habis itu tetap dilanjutkan materinya. Ya, untuk pertemuan minggu depan ada mau ini enggak, ada yang mau usul di hari apa untuk ketiganya? Atau saya titip di 1 orang gitu. Siapa yang bisa? Nanti bisa disampaikan di grup.
Siapa? Nanti yang bisa mengabarkan di grup. Minggu depan masih ada perkuliahan. Nanti ke siapa ini? Saya nanyanya. Ke Daniel, bisa nggak? Boleh Bu, saya aja Bu. Ya udah, ke Daniel ya nanti ya. Yang terakhir mungkin bisa di open kameranya lagi buat ini, buat penutup screenshot ini. Baru Oriza nih, Oriza emang paling rajin kalau buka kamera. Yang lainnya kagak ada. Sama nanti yang asisten praktikum ADW tinggal sebentar ya. Yang mana nih yang lain? Dibuka dulu sebentar. Intan, Kevin, Duryadi. Oke. Oke, cukup dulu. Berarti yang lain bisa meninggalkan chat meetingnya. Jangan lupa di-upload dulu ya latihan berkelompoknya di e-learning dalam bentuk PPT. Ya. Yang asisten praktikum tinggal sebentar. ADW, asisten praktikum ADW.